Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juliana Putri Saini dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis terhadap kewajiban karyawan dan perusahaan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Zahra Agustina Utami, Rivaldi Irawan, Citrawati, Rizka Lulu, dan Agustian. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan definisi pengertiannya. Seperti pada digambar, kita bisa jelaskan bahwa pengertiannya dalam melakukan kegiatan operasional, karyawan memiliki kewajiban terhadap perusahaan. Begitupun sebaliknya, perusahaan juga memiliki kewajiban kepada karyawannya. Kewajiban karyawan dan perusahaan yaitu semacam hubungan timbal balik. Perkenalkan, nama saya Rizka Lulu Adiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 kewajiban karyawan terhadap perusahaan. Yang pertama adalah kewajiban ketaatan. Karyawan patut mengikuti perintah dan petunjuk yang berlaku di perusahaan kecuali perintah tersebut tidak bermoral dan tidak wajib. Yang kedua adalah kewajiban konfidensialitas, yaitu kewajiban menyimpan informasi yang sangat rahasia terhadap perusahaan. Yang ketiga adalah kewajiban loyalitas, yaitu mendukung tujuan-tujuan atau visi misi dalam perusahaan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Zahra Agustina Utami. Saya akan menjelaskan tentang melaporkan kesalahan perusahaan. Apabila kita bekerja di dalam perusahaan, kita memiliki akses untuk membuka informasi-informasi di dalam perusahaan yang tidak diketahui masyarakat luas. Namun, hal itu sah-sah saja dilakukan selama karyawan tersebut mengikuti persyaratan seperti berikut ini. Yang pertama, ada kesalahan perusahaan haruslah kesalahan yang besar. Yang kedua, pelaporan harus didukung oleh bukti-bukti dan fakta yang kuat, benar, dan jelas. Yang ketiga, pelaporan dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kerugian yang akan diderita oleh pihak ketiga, bukan karena motif lainnya. Yang keempat, utamakan penyelesaian secara internal terlebih dahulu. Yang kelima, yang terakhir, harus ada kemungkinan yang real bahwa pelaporan kesalahan akan mencatat kesuksesan. Perkenalkan, nama saya Citrawati. Di sini saya akan menjelaskan beberapa alasan mengapa diskriminasi dianggap tidak pantas di dalam perusahaan. Alasan-alasan tersebut adalah: yang pertama, diskriminasi bisa merugikan perusahaan itu sendiri karena perusahaan tidak berfokus pada kapasitas dan kapabilitas calon pelamar, melainkan pada faktor-faktor lain di luar itu. Perusahaan telah kehilangan kemampuan bersaingnya karena perusahaan tersebut tidak diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Yang kedua, diskriminasi juga melecehkan harkat dan martabat dari orang yang didiskriminasi. Yang ketiga, diskriminasi juga tidak sesuai dengan teori keadilan, terutama teori distributif. Terima kasih. Menurut Garrett dan Klonoski, ada 3 alasan yang lebih konkret untuk memberhentikan karyawan. Perusahaan hanya boleh memberhentikan karyawan karena alasan yang tepat. Perusahaan harus berpegang teguh dalam prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Perusahaan harus membatasi akibat negatif bagi karyawan sampai seminimal mungkin. Nama saya Agustian. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Dalam melakukan kegiatan operasional sehari-hari, karyawan memiliki kewajiban terhadap perusahaan. Begitu pula sebaliknya, perusahaan juga memiliki kewajiban terhadap karyawan. Ada 3 kewajiban karyawan yang penting, yaitu kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, dan kewajiban loyalitas. Selain membebani karyawan dengan berbagai kewajiban terhadap perusahaan, suatu perusahaan juga berkewajiban untuk memberikan hak-hak yang sepadan dengan karyawan. Perusahaan hendaknya tidak melakukan praktik-praktik diskriminasi dan eksploitasi terhadap para karyawannya. Perusahaan juga harus memperhatikan kesehatan para karyawannya, serta perusahaan hendaknya tidak berlaku semena-mena terhadap para karyawannya.